وجعلناكم شعوبا. Sekilas memang terdengar merdu, tetapi apakah boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan diiringi musik? Ini kesepakatan para ulama, kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik hukumnya haram. Mengapa? Tasyabuh dengan agama lain. Agama lain kan yang di gereja kan kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik, karena bisa jadi tasyabuh menyerupai umat agama lain. Dan jika seandainya membaca Al-Quran diiringi musik ini terus berkembang, maka bisa jadi atau bahkan bisa dipastikan nanti generasi berikutnya itu akan mewarisi hal-hal buruk semacam ini. Bahkan kedepannya bisa jadi akan jauh lebih buruk lagi. Awalnya mungkin musik dengan genre yang pelan gitu ya, yang mendayu-dayu, lama-lama dangdutan Al-Quran. Sama seperti sholawat. Awalnya kan bacaan sholawat diubah menjadi sholawat yang diiringi musik atau biasa dikenal dengan sholawatan. Dan sekarang bisa kita lihat banyak sekali orang yang menjadikan sholawatan versi dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini bisa klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya ditekan, agar ketika kami upload video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Beredar di media sosial ada sebuah video yang cukup menarik, menampilkan orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran lalu diiringi dengan musik. Mungkin hal ini terlihat bagus dan terdengar merdu, tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa dalam beragama itu kita harus mengikuti aturan dari agama tersebut. Jadi tidak bisa hanya karena kita menganggapnya baik, menganggapnya indah, merdu, akhirnya kita bebas melakukan apa saja, bebas memodifikasi sebuah aturan di dalam agama tersebut. Coba kita simak dulu videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini mirip-mirip kayak paduan suara ya, alat musiknya juga cukup lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Personilnya kalau kita lihat juga terlihat Islami. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Perempuannya pakai kerudung, terus yang laki-laki pakai kopiah semua kayaknya ini. Alat musiknya bermacam-macam ya, ada yang pakai biola, gitar, ada basisnya. Terlihat mahir juga dalam memainkan alat-alat itu. Jadi ini lebih mirip seperti personil paduan suara ya, kayak di gereja-gereja itu. Kayak tasyabuh jadinya teman-teman. Ini sangat dilarang sebagai muslim meniru orang-orang kafir. Kalau tidak salah ini surat Al-Hujurat ayat 13. Nah ini lihat, ini sangat terlihat mahir sekali. Diiringi musik, ini cara mainnya seperti profesional ya, mahir banget.
Bisa kita lihat ya, ini personilnya terlihat sangat terlatih. Jadi memang sudah latihan lama, atau mungkin ini sudah baca Quran diiringi musik, ini bisa jadi sudah sejak lama. Inna akramakum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat tegas mengingatkan kepada kita semua, kepada umat Islam, dilarang untuk meniru-niru kaum kafir. Hadisnya sudah sangat populer sekali. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari golongan mereka. Di dalam video ini kita bisa melihat ada logo NU-nya, tetapi kita tidak bisa tentunya mengatakan bahwa semua orang NU itu seperti ini. Karena sejauh yang kami tahu, di NU itu tidak ada yang mengajari hal-hal semacam ini. Tidak ada yang mengajari untuk membaca ayat-ayat Al-Quran digabungkan dengan musik. Bahkan ini ada penjelasan dari Profesor Ahmad Zahro mengenai haram hukumnya melantunkan ayat Al-Quran yang diiringi dengan musik. Mari kita simak penjelasannya. Tidak ada dalilnya, tapi ini kesepakatan para ulama kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik, hukumnya haram. Mengapa? Tasyabuh dengan agama lain. Agama lain kan yang di gereja kan gitaran. Takutnya tasyabuh, menyerupai umat agama lain ketika beribadah. Oke, itu hak mereka. Tapi kita Al-Quran tanpa diiringi musik sudah sangat enak. Itu kelebihannya. Bahkan ya bagi orang yang beriman lebih menikmati Al-Quran ketika dibaca dengan lagu. Enak sekali tanpa musik. Sebab mengapa kok kalau diiringi musik menjadi haram? Hukum musik juga masih diperselisihkan kan? Hukum musiknya tergantung nanti keadaannya. Tapi untuk Al-Quran memang sejak dulu disepakati tidak boleh dimusikkan, karena Al-Quran sendiri sudah ada nilai seninya. Baik, jelas ya, intinya tidak boleh melantunkan ayat Al-Quran dibarengi dengan musik. Berdasarkan kesepakatan ulama, hukumnya haram, karena dianggap itu menyerupai umat agama lain dalam beribadah. Tapi ini memang benar teman-teman, bisa kita lihat video-videonya di sosial media, itu banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka kalau beribadah, mereka menggunakan alat-alat musik. Kita harap tidak ada lagi orang-orang yang melantunkan ayat Al-Quran diiringi dengan musik seperti ini. Karena kalau sampai hal ini berkembang luas di masyarakat, bisa jadi nanti generasi berikutnya akan mewarisi hal-hal semacam ini. Dan bahkan bisa jadi kedepannya akan jauh lebih buruk lagi. Mungkin awalnya mereka pakai musik yang genre yang pelan, yang mendayu-dayu. Lama-kelamaan nanti bisa menjadi membaca Al-Quran dengan versi dangdutan. Sama seperti sholawatan, itu kan sekarang bisa kita lihat. Banyak sekali orang yang menjadikan sholawatan menjadi dangdutan. Sholawatan itu kan puji-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut kami sangat tidak pantas jika dibacakan dengan musik-musik dangdut. Naudzubillahi min dzalik. Coba lihat ini, tulisan background panggungnya itu pengajian umum. Tapi kok kayak dangdutan ya? Sejak kapan pengajian umum itu sama dengan dangdutan? Kalau hal-hal semacam ini semakin berkembang dan bahayanya, Al-Quran juga bisa dijadikan nantinya dangdut versi Al-Quran versi dangdut. Jadinya kalau ada yang muncul grup-grup lantun ayat suci Al-Quran diiringi dengan musik, mungkin mereka niatnya ibadah, tetapi bisa jadi malah mereka terjerumus pada kemaksiatan. Setan itu memang licik teman-teman. Ketika kita tidak bisa digoda untuk meninggalkan ibadah, maka kita akan digoda oleh setan untuk beribadah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan yang benar. Ujung-ujungnya jadi kemaksiatan. Bahkan para ulama berpendapat bahwa setan itu lebih senang pelaku amaliyah itu menyimpang. Orang yang melakukan maksiat bisa jadi mereka akan bertaubat karena sadar yang dilakukan adalah maksiat. Tetapi orang-orang yang mengamalkan amaliyah-amaliyah menyimpang ini susah sekali sadarnya. Karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Kalau kita kasih tahu nanti malah kita dituduh Wahabi, dituduh wah ini suka membid'ah-bid'ahkan. Jadinya repot teman-teman. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.